Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Diami akan mempresentasikan tentang inovasi pada UMKM dan tantangan mengimplementasikan inovasi. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Amalia Febrianti dengan NPM 11112310002 dan saya sendiri Siti Hajar Nurbi Izni dengan NPM 1111231276276. Yang di sini yang pertama kita bahas yaitu inovasi pada usaha UKM. Apa itu inovasi? Inovasi adalah reka baru atau inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan, dan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, termasuk keterampilan teknologis, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, barang atau jasa, proses, dan sistem yang baru, untuk memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan, terutama ekonomi dan sosial. Selanjutnya itu kelompok-kelompok UMKM. Di sini ada 4 kelompok. Yang pertama, livelihood activities, yaitu usaha kecil dan menengah yang umumnya dimanfaatkan untuk peluang pencarian pekerjaan yang biasanya disebut sebagai aspek informal. Lalu yang kedua, macro enterprise, yaitu usaha kecil dan menengah yang mempunyai karakteristik kerajinan namun tidak mempunyai karakteristik berwirausaha. Yang ketiga yaitu small dynamic enterprise, yaitu usaha kecil dan menengah yang sudah mempunyai karakteristik berwirausaha serta dapat menyetujui pekerjaan ekspor serta subkontrak. Lalu yang keempat, fast moving enterprise, yaitu usaha kecil dan menengah yang sudah mempunyai karakteristik berwirausaha serta nantinya berubah menjadi atau untuk dijadikan usaha dengan skala yang lebih besar. Yang selanjutnya ada peran UMKM dalam sektor ekonomi. Inovasi tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan berbisnis, karena inovasi merupakan roh atau jiwa dalam sebuah perusahaan untuk berkembang. Inovasi tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, bisa juga oleh perusahaan kecil untuk melakukan inovasi keberlangsungan usahanya. Di sini juga ada peran UKM pada perekonomian suatu negara sangatlah penting. Bila dibandingkan dengan perusahaan besar, UMKM memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Oleh karena itu, UMKM sangat penting sebagai penggerak kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, cara menciptakan UMKM yang inovatif. Sekarang ini, banyak orang yang menjadi pebisnis sukses dengan membuka usaha kecil menengah atau UMKM. Namun, banyak orang yang belum mengetahui bagaimana menciptakan UMKM yang inovatif agar dapat bersaing dengan pesaing yang lebih besar. Nah, berikut merupakan beberapa tips dan trik yang perlu diketahui untuk menciptakan UMKM yang inovatif. Yang pertama, yaitu penting untuk memiliki visi yang jelas dan fokus pada produk atau layanan yang dijual. UMKM yang inovatif harus memiliki keunikan dan dapat membedakan produk atau layanannya dari yang lain. Nah, yang kedua, UMKM yang inovatif cenderung menggunakan teknologi dalam berbagai aspek bisnisnya. Lalu yang ketiga, kolaborasi dan jaringan bisnis juga menjadi faktor penting dalam menciptakan UMKM yang inovatif. Melalui kolaborasi dengan pihak lain, seperti rekan bisnis atau lembaga riset, UMKM bisa mendapatkan akses ke sumber daya dan teknologi yang lebih baik. Lalu yang keempat,
penting untuk memperhatikan faktor ekonomi dan sosial dalam menciptakan UMKM yang inovatif. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan UMKM. Kelebihan inovasi pada UMKM. Yang pertama yaitu menawarkan solusi baru. Inovasi UMKM dapat memberikan solusi baru untuk masalah tertentu, mendorong efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Kedua yaitu membuka pasar baru. UMKM yang inovatif dapat membuka pasar baru dengan produk atau layanan yang inovatif, membantu meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan daya saing. Perusahaan yang inovatif cenderung lebih baik dalam bersaing di pasar dan mempertahankan pelanggan. Kekurangan inovasi pada UMKM. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. UMKM sering memiliki sumber daya yang terbatas, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk menginvestasikan dalam riset dan pengembangan inovatif. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman. Beberapa UMKM mungkin kurang pengalaman dalam melakukan riset atau pengembangan produk inovatif, memperoleh sumber daya yang tepat, atau memasarkan produk yang inovatif. Yang ketiga yaitu risiko yang lebih besar. UMKM yang inovatif cenderung memiliki risiko yang lebih besar karena mereka mengambil risiko dalam menciptakan produk baru atau mendorong inovasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tantangan mengimplementasikan Biji inovasi. kemut. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tantangan mengimplementasikan inovasi. Sebelum ke materi, kita harus mengetahui apa sih itu bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Ada 4 sumber daya usaha. Yang pertama yaitu sumber daya material. Sumber daya yang bersifat fisik yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dalam dunia industri, produsen atau perusahaan menggunakan kelompok sumber daya material sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, seperti alat, mesin, kaca, besi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya finansial. Sumber daya berupa dana atau uang. Mengelola sumber daya finansial atau keuangan, perusahaan harus sangat berhati-hati dan hasilnya harus akurat. Jika keuangan perusahaan dirasa cukup kompleks, maka perusahaan harus siap untuk berinvestasi menggunakan software akuntansi online terbaik seperti Mercari Journal agar hasilnya menjadi lebih akurat dan efektif. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Kelompok sumber daya yang bersifat perorangan yang berbentuk pelatihan dan pendidikan dari pihak manajemen. Pelatihan atau pendidikan yang diberikan oleh perusahaan biasanya berdasarkan data dari kinerja karyawan tersebut. Dalam memantau dan mengelola data karyawan, tim HR di perusahaan dapat menggunakan aplikasi HRIS online. Yang keempat yaitu sumber daya informasi. Kelompok sumber daya informasi yang menyeluruh dan benar untuk kesuksesan usaha yang Anda jalani. Kosong. Klik lagi. Jenis-jenis bisnis. Yang pertama, usaha pertanian. Lalu yang kedua, usaha produk bahan mentah. Yang ketiga, usaha pabrik atau manufaktur. Yang keempat, usaha konstruksi. Yang kelima, usaha perdagangan besar dan perdagangan kecil. Yang keenam, yaitu usaha transportasi dan konstruksi. Yang ketujuh, usaha finansial, asuransi dan real estate. Yang kedelapan, usaha jasa. Yang terakhir atau kesembilan yaitu usaha yang didirikan pemerintah. Selanjutnya ada klasifikasi bisnis. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Banyak macamnya seperti usaha peternakan, usaha perkebunan, pertanian sawah, sayur, buah-buahan, perikanan, dan sebagainya.
sebagainya. Yang kedua yaitu produk bahan mentah yang bergerak dalam bidang kehutanan, pertambangan, dan perikanan air tawar atau air laut. Yang ketiga yaitu pabrik atau manufaktur. Usaha ini mengolah bahan mentah menjadi bahan baku sampai bahan jadi. Yang keempat yaitu konstruksi, usaha konstruksi. Usaha ini bergerak dalam usaha pembangunan seperti pembangunan jalan, pembangunan rumah, gedung, pertokoan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu usaha perdagangan besar dan perdagangan kecil, yaitu usaha yang memerlukan banyak lagi tenaga kerja seperti pada toko-toko besar maupun kecil yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Lalu yang keenam, usaha transportasi dan komunikasi. Usaha ini atau kegiatan transportasi dapat membantu mengangkut bahan baku dan barang jadi dari produsen ke pedagang besar, lalu ke pedagang kecil, dan terakhir ke konsumen. Ada juga yang ketujuh yaitu usaha finansial, asuransi, dan real estate. Kegiatan bisnis secara modern tidak mungkin berkembang karena perbankan memberi kemungkinan untuk mendapatkan kredit dan memberi fasilitas memudahkan terjadinya transaksi. Yang kedelapan yaitu usaha jasa, usaha seperti tukang cukur, salon, pengrajin laundry, pijat, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan pembeli tersebar dari barang dan jasa dan merupakan bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja. Lalu adapun fungsi-fungsi dari bisnis ini sendiri, yaitu yang pertama acquiring raw material, yaitu memperoleh bahan baku atau bahan mentah. Lalu yang kedua manufacturing raw materials into product, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk siap pakai. Lalu yang ketiga yaitu distributing product to consumer, yaitu mendistribusikan produk yang sudah jadi kepada konsumen atau penggunanya. Selanjutnya tentang mengimplementasikan bisnis. Yang pertama yaitu tantangan produktivitas. Dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya karena anak-anak akan menghadapi bangsa yang luas dan semakin berkembang. Usaha meningkatkan produktivitas dan dapat dilakukan dengan cara yang satu yaitu memperbarui sistem lama dengan modern canggih agar produksinya menjadi pengalaman canggih dan yang terpenting adalah efisien dalam proses produksi. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan research and development untuk mengembangkan produk agar selalu dibeli masyarakat. Sisihkan dana untuk membangun desain, mutu, dan pasar baru dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu di negara maju banyak coba pemakaian robot untuk cepat dan mudah produksi. Yang keempat yaitu kembangkan manajemen layanan agar karyawan dapat dimotivasi dalam meningkatkan produktivitas dan moralnya agar lebih baik. Yang kelima yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya itu tantangan kualitas. Ada beberapa hal yang tidak disukai konsumen. Di antaranya yang cukup riskan adalah produk yang cepat rusak dan sering diperbaiki. Pada bisnis jasa, konsumen tidak senang dengan perusahaan jasa yang tidak mau memperbaiki servisnya. Perusahaan yang menyadari sangat pentingnya kualitas akan menunjuk seorang kepala bagian atau wakil direktur urusan kualitas. Meningkatkan mutu berarti membuat sesuatu menjadi lebih baik, juga memperbaiki tingkat efisien.
Yang ketiga yaitu tantangan pasar global. Persaingan global semakin lama bertambah dan meningkat. Melihat hal demikian, produktivitas harus ditingkatkan diiringi dengan meningkatkan kualitasnya agar dapat menghadapi persaingan global tersebut. Pasar global menyangkut target pasar yang bukan hanya pada suatu negara saja, namun seorang pembisnis dituntut harus dapat memenuhi setiap keinginan dari pasar dengan budaya dan selera yang sangat berbeda. Jadi kesimpulannya, inovasi merupakan kunci penting dalam meraih keberhasilan di era bisnis modern, khususnya bagi UMKM. UMKM yang mampu mengembangkan inovasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja bisnis dan daya saing mereka. Jika inovasi diimplementasikan dengan benar, hal ini juga dapat membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan laba usaha mereka. Secara keseluruhan, implementasi inovasi dapat menjadi tantangan bagi UMKM. Kenapa? Karena berbagai faktor fisik, mental, dan eksternal yang terlibat. UMKM perlu memahami tantangan tersebut dan mempersiapkan diri secara tepat sebelum mulai mengembangkan inovasi yang diperlukan dan diinginkan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dari kata atau kesalahan dari kata atau penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.